Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, syariat Allah subhanahu wa ta'ala teruntuk bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selain manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jin adalah bagian dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terkena beban syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Pada asalnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa beban syariat untuk mereka sama dengan beban syariat untuk manusia. Seandainya ada perbedaan, maka bisa jadi ada kekhususan, namun kita tidak mengetahui kecuali apa yang telah sampai kepada kita, baik berita Al-Quran ataupun berita dari sunnah Nabi SAW. Sebagian dari cerita dakwah Rasul SAW kepada mereka ada di dalam Al-Quran dan juga ada dalam sunnah Nabi SAW. Syekh Abdul Rahman Sa'adi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segolongan jin beriman kepada Rasul SAW, dan merekalah yang kemudian menyebarkan dakwah di kalangan kaum mereka, yaitu jin. Adapun beberapa pelajaran yang berkaitan dengan itu juga untuk kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ceritakan tentang adab mereka di dalam mendengar dan menyimak Al-Quran. Khususnya kita juga di bulan Ramadan sedang dekat dengan Al-Quran, dan semoga selalu dekat dengan Al-Quran. Kita perlu mengetahui adab terhadap Al-Quran. Al-Quran dibaca juga dipahami. Kemudian setiap orang membawa Al-Quran itu sesuai dengan kemampuannya. Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, kali ini marilah kita baca surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dan tatkala kami hadapkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafaran minal jinni, sekelompok dari jin. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya nafaran itu artinya jumlah yang paling banyak adalah 40, yang paling sedikit adalah 3. Mereka hadir
mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastami'unal Qur'an, yaitu mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaruhu, tatkala mereka hadir di hadapannya, qalu ansitu, mereka mengatakan ansitu, diamlah. Insat, mendengar dan memperhatikan. Ansitu. Falamma qudhiya, maka tatkala sudah selesai, wallau ila qaumihim mungdirin, mereka kembali kepada kaumnya sebagai para pembawa peringatan. Ya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan, wahai kaum kami mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan yang di hadapannya, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, menunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, penuhilah panggilan kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Da'i Allah, berimanlah kepada Rasul, berimanlah kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Semoga Allah mengampuni dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi. Dan barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, tidak mengikuti Rasul Allah, maka falaysa bimu'jizin fil ardi, dia tidak akan mungkin melepaskan diri di muka bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya, tidak ada penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah, seruan Rasul, mereka itulah fi dhalalin mubin, yaitu berada di dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Al-Karim, petunjuk bagi jin dan juga manusia, mempunyai tugas yang sama. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabbmu yang manakah kalian, wahai jin dan manusia, mendustakan. Tidak hanya kita, ada bagian yang lain, ada jin yang diminta untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Ahqaf ini adalah adab mereka di dalam mendengarkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut beberapa riwayat, kejadian saat di Makkah, karena ada juga kejadian saat di Madinah. Yang jelas adalah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati bagaimana mereka tatkala berada di hadapan Al-Quranul Karim yang dibacakan. Falamma hadaruhu qalu ansitu, tatkala mereka hadir dengan bacaan Al-Quran tersebut, mereka melakukan insat, mereka diam dan memperhatikan. Apabila dibacakan kepada kita Al-Quranul Karim, maka kita diam mendengarkan. Ya. Dibacakan artinya memang kita diminta untuk mendengarkan. Ya. Maka salah satu di antara hal yang terpenting adalah al-insat, agar kita bisa mengambil hikmah, agar bacaan itu bisa masuk ke dalam
alam fikir kita, alam hati kita, dan tuntutan perubahan dengan ayat-ayat tersebut menjadi proses yang ada di dalam diri manusia, maka harus ada yang namanya al-insat. Ya. Mereka insat, benar-benar mendengarkan, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka petunjuk, maka mereka mendapatkan manfaat. Mereka melaksanakan tugas mereka. Wallau ila qaumihim munzirin. Setelah selesai, falamma qudiya, setelah selesai, ya, maka mereka langsung mengambil manfaat itu. Mereka jadi makhluk-makhluk yang beriman. Mereka kemudian menjalankan tugas, dalam hal ini membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh al-mufassirin. Dakwah al-Islam mengenai alam mereka, ya. Sebagaimana tadi ditegaskan bahwa keduanya memang dicipta untuk beribadah. Bulan Al-Quran adalah bulan ibadah. Di antara ibadahnya adalah qiraah Al-Quran, juga insat terhadap Al-Quran, memperhatikan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita selesai dari bulan Ramadan, maka ada perubahan di dalam diri kita kepada yang lebih baik. Alhamdulillah, ya, dengan karunia Ramadan Allah memberikan rahmat kepada kita, ya, untuk kita banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallau ila qaumihim mundirin. Mereka sampai di dalam kondisi tersebut karena meresapi. Dan begitulah para sahabat. Ada sahabat yang, ya, seperti Jubair ibn Mut'im, mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan seperti hatiku mau terbang, ya. Kemudian ada di antara sahabat Ibnu Umar misalnya radhiyallahu taala anhu, dikisahkan apabila salat dan membaca ayat Al-Qur'an tidak melewati satu ayat tentang jannah kecuali berhenti dan meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak melewati satu ayat tentang neraka kecuali minta perlindungan dari neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala mengisahkan ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang selalu menangis dengan Al-Qur'an. Begitulah sikap yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita terhadap Al-Qur'anul Karim, ya. Membaca adalah fadilah, ya. Menghafal adalah fadilah. Untuk sampai kepada maksud hidayah, ya, maka ditambahkan dari bacaan dan hafalan itu pemahaman untuk kemudian kita bisa melaksanakan hukum-hukumnya. Ada bacaan qiraah terhadap ayat-ayatnya, tilawahnya, ada qiraah terhadap ahkamnya, yaitu hukum-hukumnya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Mereka paham bahwa kitab-kitab samawi yang telah diturunkan sebelumnya ditutup dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan, sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, yaitu kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalatu wassalam. Sama seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Waraqah ibnu Naufal, ya, seorang penginjil sebelum kedatangan Islam, bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Waraqah mengatakan, hadza namus alladzi nazala bi Musa. Ini adalah namus yang membawa
berita rahasia, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril yang turun kepadamu sebagaimana yang juga telah turun kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Itulah persaksian di kaum jin, ya. Dan mereka mengetahui akan berita-berita tentang syariat tersebut sebagaimana telah ada di dalam dakwah sebelum itu, maka ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya. Isi daripada wahyu Allah adalah al-haq. Isi daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus, ya. Maka mereka mengajak untuk ijabah, ya, terhadap dakwah, ya. Berbagai sebab, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita ijabah dakwah. Ada orang mendapatkan ijabah, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saudaranya, melalui sahabatnya, ya. Sebagaimana jin sendiri sebagian langsung dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagian mereka mendengarkan dari mereka para mungdzirin ini yang pulang untuk memberikan inzar kepada kaum tersebut. Maka isi daripada inzar itu adalah ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yakfir lakum min dunubikum wa yujirkum min azabin alim. Untuk mendapatkan maghfirah, untuk selamat dari an-nar, tidak ada jalan yang lain kecuali tariqin mustaqim, kecuali al-haq, kecuali as-siratul mustaqim yang kita pinta di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita pinta agar kita mendapatkan pengukuhan, ya, agar Allah tetapkan di dalam hati kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu, ya. Agama Allah mendapatkan tantangan di setiap waktu berbeda-beda, tetapi dialah al-haq yang sampai akhir akan tetap sebagai al-haq, yaitu jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para salihin, jalan para siddiqin, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang terbaik, jalan yang diikuti oleh makhluk-makhluk yang baik, tidak hanya di kalangan manusia tetapi juga di kalangan jin. Sampai pada poin tersebut karena mereka memang mendengarkan Al-Quran, insaf terhadap Al-Quran, ya, kemudian mendapatkan karunia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi. Dan barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah, falaysa bimu'jizin fil ardi, gak mungkin lari dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau usia di atas dunia masing-masing berbeda, ya. Namun setelah tutup usia, alam akhirat semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang baik di kalangan manusia ataupun di kalangan jin sama-sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang golongan jin di dalam surat Al-Jin. Mereka mengatakan wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada, ya. Bahwa di antara mereka golongan jin itu ada yang saleh dan ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang tidak.
jalannya berbeda-beda. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, dan di antara kami golongan jin ada yang muslimun dan di antaranya ada yang qasitun, yaitu yang menyimpang dari kebenaran. Ya tinggal kita pilih. Ya. Hidup adalah pilihan dan kebenaran sudah di hadapan mata kita cukup jelas. Ya. Manusia itu lemah. Ya. Ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup 3 kenikmatan utama. Ya. Orang itu benar-benar akan berada di dalam nikmat, ya, di dunia dan di akhirat. Adanya 3 hal. Yang pertama Islam, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah kecukupan. Ya. Apabila ada 3 hal ini, Islam, sehat, cukup, maka dia mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menakdirkan orang berbeda-beda, ya, maka kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usaha untuk itu. Ya. Maka siapapun akan melihat usahanya kelak akan diberikan kepadanya catatan yang telah dia amalkan. Marilah kita penuhi bulan ini dengan istighfar, dengan taubat, dengan kurubat, dengan siam, dengan qiyam, dengan tilawah, dengan ad'iyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perbaikilah agama kami yang akan menjaga perkara kami. Perbaikilah dunia kami yang disitulah kami hidup, dan perbaikilah untuk kami akhirat kami yang ke negeri tersebut kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup adalah tambahan setiap kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian bila Engkau telah menghendaki adalah istirahat dari segala keburukan. Di antara para ulama mengatakan, la'an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir fa inna fil afiyati khairud dunya wal akhirah. Aku diberikan sehat kemudian bersyukur, lebih aku sukai jika seandainya seorang harus diuji dan juga dikaruniai kesabaran. Karena kedua-duanya baik. Sehat, syukur baik. Sakit, sabar juga baik. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Karena pada al-afiyah wa syukur ada khairu ad-dunya wal akhirah. Ada kebaikan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita
dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menggunakan kesehatan ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kita pada kajian tadabbur Quran kali ini khususnya surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 adalah tentang adab-adab mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa kita laksanakan, untuk kemudian bisa menambah ketaatan kita kepadanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.